Ya, pemirsa, kita awali informasi Ajus pagi hari ini di mana tak terima kepala desa ditahan masa menggeruduk gedung pengadilan negeri Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, salah seorang di antaranya pemirsa ini bahkan tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Masa menggeruduk gedung pengadilan negeri Muna, Sulawesi Tenggara saat sidang kasus kepala desa Lagasa, Asdam Sabrianto, Senin pagi. Masa yang didominasi perempuan ini mencoba merangsek masuk gedung meski dihalau polisi. Bahkan salah seorang di antaranya tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Masa mendesak agar sang kepala desa dibebaskan dari segala jerat hukum karena dinilai telah membangun desa dengan baik meski baru memimpin selama 1 tahun. Adapun jaksa mendakwa kepala desa Lagasa atas penggunaan ijazah palsu. Kalau dia dituntut masalah ijazah, untuk apa ijazah SMA? Untuk apa ijazah sarjana? Tapi korupsinya banyak. Iya. Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat. Betul. Setelah desa ini 1 tahun, kita masyarakat merasakan. Betul. Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan. 1 tahun Lagasa, korupsi. 1 tahun Lagasa, peningkatannya banyak. Masa berjanji akan terus mengawal jalannya sidang dan berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras beserta es melanda kawasan Sidoarjo, Kota Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan jalur protokol ditutup. Hujan deras disertai angin kencang Senin sore melanda kawasan tengah kota Sidoarjo. Tidak hanya guyuran hujan deras dan angin, hujan es batu juga mewarnai cuaca ekstrim yang mendadak terjadi di kawasan Sidoarjo kota. Dampaknya aliran listrik padam, sementara sejumlah pohon yang ada di tepi jalan tumbang. Akibat pohon tumbang, kemacetan panjang terjadi di kawasan protokol Sidoarjo. Sejumlah jalan ditutup dan kendaraan dihentikan karena proses evakuasi pohon tumbang. Ini adalah imbas pohon tumbang. Jadi tepatnya di depan Delta Surya, Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, ada 4 pohon tumbang yang mengarah ke badan jalan. Sementara kami berkoordinasi dengan instansi terkait, pihak BPBD, kemudian DLHK sudah terjun ke lapangan langsung dan berikut dipimpin Bapak Kasat Lantas kami. Akibat cuaca ekstrim dan hujan es, banyak masyarakat mengeluh rumahnya mengalami kerusakan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat meluapnya Sungai Pemali merendam ruas Jalan Brebes Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu bantuan datang. Banjir merendam ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Brebes dan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas mogok. Akibat bencana ini, Satlantas Polres Brebes menutup sementara ruas jalan tersebut hingga banjir surut karena membahayakan pengguna jalan. Sementara warga korban banjir di sejumlah lokasi memilih bertahan di rumah masing-masing. Mereka menunggu datangnya bantuan makanan. Sementara untuk korban banjir lansia dievakuasi personel TNI Polri ke lokasi yang lebih tinggi. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Brebes telah menyiapkan lokasi pengungsian jika air kembali naik, serta menyiapkan dapur umum di kantor BPBD setempat. Saya memastikan bahwasanya kondisi mengenai jiwa rakyat kami di Brebes ini harus diselamatkan dulu. Kita akan sudah adakan beberapa pengungsian dan memang belum ada warga yang mengungsi, tapi kami janjikan semua.
Banjir akibat luapan Sungai Pemali Senin sore mulai bergeser ke wilayah perkotaan di Kecamatan Brebes. Berdasarkan data BPBD setempat, sebanyak 7 kecamatan dilanda banjir, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Bantar Kaung, dan Salem. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Belasan orang terjebak saat air sungai meluap di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Evakuasi para korban pun berlangsung dramatis karena sejumlah anak dan perempuan mengalami hipotermia. Beginilah proses evakuasi para korban yang terjebak di pinggir sungai yang tiba-tiba saja meluap di Desa Kunyi, Kecamatan Areapi, Polewali Mandar. Para korban yang berjumlah 12 orang ini terjebak di seberang sungai usai memetik buah di kebun. Proses evakuasi oleh tim SAR gabungan pun berjalan dramatis lantaran arus sungai yang cukup deras. Tim SAR bahkan sempat kewalahan saat hendak menyeberangi sungai menjemput para korban yang terjebak sejak pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Petugas gabungan pun menggunakan sistem drone light di mana perahu karet bermesin diikat menggunakan tali yang dibentangkan agar perahu tidak terseret arus. Sebanyak 30 orang petugas dikerahkan untuk menyelamatkan para korban. Setelah 1 jam berjibaku, satu persatu korban pun berhasil dievakuasi. Karena terjebak selama 4 jam, 2 anak kecil dan sejumlah perempuan mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban 12 orang itu. Dengan teknik pertolongannya kita menggunakan perahu karet dibantu dengan sistem drone light. Para korban yang mengalami hipotermia sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dipulangkan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan beras murah untuk stabilisasi pasokan harga pangan di Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung ricuh. Bahkan sejumlah lansia terjepit hingga pingsan karena kelelahan mengantri. Inilah antrian warga saat berusaha membeli beras murah di halaman kantor Bakor Wil Pemprov Jawa Timur, Jalan Panglawan, Kota Bojonegoro, Senin siang. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu ini harus rela berdesakan mengantre hingga 3 jam di tengah terik matahari untuk mendapatkan beras murah. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkab Bojonegoro melalui program Gerakan Pangan Murah. Namun jumlah pembeli di luar dugaan hingga membludak. Bahkan sejumlah lansia sempat pingsan karena kelelahan. Nyiksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 mas ini nggak dapat apa-apa. Adalah kegiatan kita dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kegiatan ini sudah 2 kali ini dilaksanakan, rencana 15 kali ya. Oh ya wes. Membludaknya warga ini di luar perkiraan karena sebelumnya program serupa yang digelar di Kecamatan Purwosari tidak sampai ricuh. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Harga beras melambung tinggi, bantuan pemerintah dinanti. Di sejumlah daerah Jawa Barat, pemirsa, ratusan warga rela antri demi mendapat bantuan beras murah dari pemerintah. Ratusan warga mengantre sejak pagi di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat demi mendapatkan beras bantuan. Satu kepala keluarga mendapatkan jatah beras bulog seberat 10 kg. Warga antusias karena harga beras saat ini kian tinggi. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ratusan warga berdatangan ke kantor Kecamatan Bekasi Timur demi mendapatkan beras bantuan pemerintah dalam operasi Pasar Murah. Sebanyak 10 ton beras dijual dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Adapun syarat mendapatkan beras bantuan ini adalah dengan menunjukkan KTP. Pembagian beras pun berjalan tertib dan lancar meski ramai warga. Disampaikan warga masyarakat itu bisa membeli dengan hadir datang
Dan tapi di sini kita lakukan tadi dengan bantuan tim dari kecamatan, kita melihat bahwa keberadaan itu kita utamakan adalah masyarakat dari Kecamatan Bekasi Timur. Karena apa? Karena di 12 kecamatan juga akan kita lakukan bersama. Ini kita mulai dari 26 Februari ini nanti sampai dengan 2 Maret, kemudian dilanjutkan dengan 18 Maret sampai dengan tanggal nanti dilanjut terakhir di tanggal 23 Maret. Selain beras, operasi pasar ini juga menjual sembako lainnya dengan harga murah seperti minyak goreng, gula pasir, dan telur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menyerbu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga rela antre demi mendapatkan paket sembako murah seharga Rp100.000 karena tingginya harga bahan pokok saat ini. Ratusan warga dari berbagai usia termasuk lansia dan balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga Rp100.000. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula, serta 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Lagi mahal, lagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Iya, pengennya sih. Senang ya Bu ya dengan kondisi ini? Seneng lah, lihat aja tuh. Sampai ada yang nggak kebagian. Oh gitu Ibu? Iya. Masih ada yang nggak kebagian? Ada ngantri-ngantri panjang, tahu-tahunya misalnya tinggal sisa 19, sisa 8, ya baris. Per baris. Nah Ibu nggak dapat nih? Enggak. Kecewa ke Bu dengan nggak dapat yang gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri ngambil di sini, ya nggak masalah sih. Cuman kalau misal dari RT kok nggak nyampe gitu subsidi RT. Sebanyak 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya warga yang sangat antusias untuk mendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram ya pemirsa. Kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik bila terjadi gagal panen dan stok beras terus berkurang. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki
memiliki bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut berharap kedepannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Selain itu, Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana, Gus? Ini lagi dibicarakan ini. Kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kalah dalam pemilihan umum, seorang caleg DPRD Subang, Jawa Barat meneror warga dengan petasan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.